Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Safitri dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Prodi PGSD Penjas kelas B, NIM 2001109. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Peran Penggunaan Bahasa dalam Pemasaran Produk Olahraga. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam latar belakang ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu fenomena. Bahasa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan bisa dapat menjadi tuan rumah di bangsanya sendiri, bangsa Indonesia. Dengan harapan bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Namun faktanya saat ini ada beberapa fenomena yang terjadi di mana bahasa Indonesia tergeser atau mulai tergantikan oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Contohnya, pada media iklan, nama-nama produk, nama-nama toko, dan juga pada siaran televisi kita. Sesuai dengan Kemendikbud, kutipan dari Kemendikbud 2017. Kedudukan bahasa Indonesia seolah-olah tergantikan atau di bawah bahasa asing, terkhususnya bahasa Inggris. Jika mengenai nama brand produk olahraga seperti olahraga sepak bola, olahraga futsal, dan olahraga-olahraga lainnya yang di indoor, ada nama brand lokal produk asli Indonesia seperti brand Speck. Brand ini sangat membanggakan karena pada rentang 2006 hingga 2007, brand ini bisa melebarkan pemasarannya hingga ke luar negeri seperti negeri Malaysia dan Singapura. Bahkan pada tahun 2005, brand ini bisa meluaskan pemasarannya hingga ke negeri Korea Selatan. Sangat membanggakan, bukan? Jadi brand ini merupakan brand lokal yang berbahasa asing, tetapi produknya asli Indonesia yang bisa membanggakan Indonesia hingga ke luar negeri. Tidak hanya itu, ada pula brand lokal produk olahraga, terutama produk sepatu yang memiliki nama brand berbahasa asing seperti League. League ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena bahasanya yang asing dan juga masyarakat mengira bahwa produk ini merupakan produk luar, bukan produk lokal. Ada pula kata-kata slogan yang digunakan dalam brand ini seperti saatnya berubah untuk menggunakan sepatu League untuk gaya hidup sehat. Ada pula slogan yang digunakan dalam bahasa asing yaitu Lead the Way yang artinya besar. Mereka mengartikan besar ini oleh brandnya sendiri, tetapi jika diartikan dalam bahasa asing sendiri itu berbeda. Namun slogan-slogan ini dapat menarik perhatian hingga brand ini bisa dikenal oleh masyarakat. Komponen yang kedua yaitu teori relevan. Menurut Kevin Keller, ada 5 kriteria yang dipakai untuk memilih atau mendesain elemen merek. Yang pertama itu memorable, mudah diingat. Yang kedua itu meaningful, yang artinya memiliki makna yang bersifat sugestif agar menarik perhatian konsumen. Yang ketiga itu transferability, yang artinya mobile. Yang keempat itu adaptability, yang artinya fleksibel agar mudah diperbaharui. Yang kelima itu protectability, yang harus aman dalam segi hukum atau persaingan. Komponen penting yang ketiga yaitu konfirmasi antara fenomena dengan teori. Berdasarkan fenomena di atas, di mana bahasa itu sangat berperan penting dalam pemasaran suatu produk, terutama salah satunya pada produk olahraga yang seringkali menggunakan bahasa asing. Kondisi di atas sejalan dengan teori, karena pada teori tidak melarang penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam suatu produk atau penamaan suatu produk. Penting yang keempat yaitu penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian yang sama mengenai peran pentingnya bahasa dalam pemasaran suatu produk, seperti pada penelitian yang berjudul Peran Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing dalam Pemasaran Produk Kue Artis di Bandung, yang terfokus pada penggunaan bahasa pada promosi kue artis di daerah Bandung saja. Lalu ada
Yang kedua, penelitian mengenai perbedaan antara pemanfaatan merek dengan masing-masing merek dan juga perbandingan antara merek dengan fungsi yang terkait dengan produk. Ditarik ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana peran penggunaan bahasa dalam pemasaran produk olahraga menurut persepsi konsumen. Lalu yang kedua itu seperti apa sih bahasa yang baik atau menarik agar menarik perhatian konsumen. Yang ketiga itu apa alasan penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris dalam penamaan suatu produk olahraga. Ada urgensi penelitian. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana sikap para konsumen dalam penggunaan bahasa di suatu produk olahraga. Dan juga penelitian ini sangat penting dikarenakan di penelitian ini mengungkapkan kondisi bahasa yang digunakan pada suatu produk, khususnya pada produk olahraga. Tidak hanya itu, penelitian ini mencari alasan mengapa pada produk olahraga sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Yaitu kajian teori. Pertama, membahas mengenai pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa didengar dan dipahami oleh lawan bicara atau pendengar yang melalui bahasa yang diungkapkannya. Menurut Cair dan Agustina pada tahun 1995, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Ada pengertian dari strategi pemasaran. Menurut Muhammad Syakir Sula, strategi pemasaran merupakan pernyataan mengenai suatu merek atau lini produk untuk mencapai tujuan. Kajian teori ini membahas mengenai pengertian dari produk, kriteria pemilihan merek, dan juga mengenai strategi penjualan. Sama yang kedua yaitu metode penelitian. Ada beberapa komponen penting di dalam metode penelitian. Yang pertama itu identitas. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode survei dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Menggunakan survei karena peneliti ingin mengetahui tren, perilaku, dan juga pendapat dari populasi yang dikaji melalui sampel dari populasi target. Pada tahun 2012, deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek peneliti yang melalui data atau sampel sesuai dengan apa adanya, tanpa adanya analisis dan menarik kesimpulan secara umum. Seperti gambar yang di sebelah ini, di mana peneliti akan melihat terlebih dahulu bahasa-bahasa yang digunakan pada produk-produk olahraga. Lalu, peneliti akan mewawancarai atau memberikan kuesioner online kepada partisipan. Setelah itu menanyakan variabel-variabel apa yang ditanyakan pada wawancara dan kuesioner. Setelah itu menganalisis datanya. Digunakan pada penelitian ini yaitu angket dan juga wawancara. Terakhir itu partisipan. Partisipan di dalam penelitian kali ini adalah 30 orang yang pernah membeli atau menggunakan produk olahraga, terutama pelajar atau mahasiswa di daerah Bandung. 3. Bagian utama dari penelitian ini yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu mengenai peran bahasa dalam pemasaran produk olahraga. Dari data hasil penelitian ini menyatakan bahwa semua responden beranggapan bahasa merupakan hal yang sangat penting dari pemasaran suatu produk, terutama pada pemasaran produk olahraga, di mana bahasa ini menunjukkan ciri khas pada semua produk, khususnya pada produk olahraga yang menentukan jenis dan juga kegunaan pada produk tersebut. Beberapa responden yang beranggapan bahwa bahasa itu berperan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh produsen kepada konsumen, seperti ciri khasnya, kegunaannya, dan kualitasnya, yang menjadikan produk tersebut menarik. Penelitian akan dikaitkan dengan teori. Teori dianggap sangat cocok dengan penelitian di atas karena beberapa contoh seperti pada brand lokal yang bernama Converse, di mana brand tersebut menggunakan slogan "Shoes are boring, wear sneakers" untuk merepresentasikan, memperlihatkan perbedaan antara orang yang memakai sneakers dengan orang yang memakai sepatu biasa. Di dalam slogan tersebut, di mana
brand itu menonjolkan perbedaan antara sepatu yang biasa dengan seseorang yang memakai sepatu sneakers. Terlihat bagaimana peran bahasa itu sangat penting dalam membedakan atau dalam mendeskripsikan kegunaan suatu produk tersebut, terutama pada produk olahraga. Itu mengenai seringkalinya menggunakan bahasa asing pada strategi pemasaran produk olahraga. Dari data hasil penelitian menyebutkan bahwa menurut mereka persepsi mereka sebagai konsumen, di mana bahasa asing itu terdengar atau terlihat lebih keren, elegan, dan serius. Hampir semuanya beranggapan jika menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyak dimengerti oleh orang luar dan juga oleh masyarakat, karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Apalagi di era globalisasi di mana perdagangan itu lebih mudah jika menggunakan bahasa asing. Menurut A. Acker, pada tahun 1991, merek asing mempunyai beberapa fungsi yang antara lain yang pertama itu membantu penyusunan informasi, menciptakan perbedaan, yang ketiga menimbulkan keinginan membeli, yang keempat menciptakan sikap atau perasaan positif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dikaitkan dengan teori, di mana penelitian dan teori ini sangat cocok. Teori ini dianggap sangat cocok karena terlihat dari data di atas alasan dari pihak responden sebagai konsumen dari produk olahraga yang pada dasarnya sama beranggapan seperti teori di atas, yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu merupakan bahasa global yang bisa menaikkan citra pada suatu produk olahraga. Mana tidak, brand yang bernama Adidas ini sudah terkenal mendunia dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Ini bisa dilihat dari tabel yang di samping ini, di mana ada beberapa nama brand yang terkenal. Simpulkan, jika nama-nama brand itu diganti ke dalam atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, akan terkesan aneh dan juga pada cara mendeskripsikannya akan kurang jelas. Itu pun merupakan salah satu alasan mengapa pada strategi pemasaran produk olahraga menggunakan bahasa asing. Mengenai penggunaan bahasa yang baik dalam strategi pemasaran produk olahraga. Dalam hasil penelitian di mana semua responden beranggapan bahasa yang baik itu merupakan bahasa yang mudah diingat, mudah dikenali, dan juga menarik. Termasuk saat pemilihan kata pada saat memasarkan itu tidak membuat konsumen salah mengartikan. Dan juga ada beberapa responden beranggapan bahwa bahasa yang baik itu tidak merugikan orang lain, lebih baik apabila menjadi motivasi bagi orang lain. Dan juga bahasa yang baik menjadikan produk itu memiliki ciri khas dari produk-produk lainnya. Dan juga teori dianggap sangat cocok karena dari beberapa tanggapan atau hampir semua responden beranggapan hampir sama dengan teori. Bisa kita lihat dari tanggapan mereka di tabel sebelah ini, di mana tabel tersebut merupakan nama-nama brand dari tanggapan responden. Dan merek-merek brand terkenal ini merupakan nama brand yang mudah diingat, mudah dikenali, dan juga tidak memiliki bahasa yang menyinggung pihak lain. Dalam tabel tersebut juga ada slogan-slogan yang menggunakan bahasa asing, tetapi masih bisa dimengerti dan juga menjelaskan ciri khas setiap produk tersebut. Bisa juga contohnya dari merek Polygon ini, di mana pada slogannya menjelaskan mengenai teknologi, mengenai kualitasnya yang baik, dan juga mengenai rasa kenyamanan saat menggunakan sepeda Polygon tersebut. Penggunaan bahasa pada slogan dan juga pada nama produk itu sangat baik karena mendeskripsikan sesuai dengan produk yang dikeluarkannya dan juga tidak menyinggung pihak lain. Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya juga dari latar belakang hingga hasil dan pembahasan, kita tarik kesimpulan bahwa ternyata peranan penggunaan bahasa yang baik pada strategi pemasaran produk olahraga itu sangat penting. Presentasi penelitian saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.